Wah, ini mulai gelap nih teman-teman nih. Sendirian banget ini saya. Tuh, mulai gelap ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apaan tuh? Ah, gila sih. Ini. Iya, kodok. Kodok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi sama Bang Ocan. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga hari ini tetap sehat dan tetap semangat kerjanya. Dan jangan lupa rezeki kalian tetap asyik teman-teman. Seperti melanjutkan di episode sebelumnya, di episode 2 kemarin, Bang Ocan menuju ke Bukit Siregol. Bukit Siregol dan Bang Ocan touchdown di Jogja. Enggak deh, Magelang salah. Di Magelang. Abis ini kita akan ke Jogja dan memulai perjalanan kembali. Kira-kira perjalanan kembalinya kemana nih teman-teman? Pasti beberapa teman-teman ada yang ngikutin dan penasaran. Tapi sebelum Bang Ocan mulai videonya, Bang Ocan mau doain buat kalian yang lagi bekerja dikuatkan, yang lagi berdagang dilariskan, dan yang lagi sulit diwarahkan. Kita lanjut ke videonya. Hai, kali ini melanjutkan perjalanan kembali dari Jawa Tengah, tepatnya di Magelang Mertoyudan, menuju ke arah Jogja nih teman-teman. Jalur yang Bang Ocan laluin kali ini dari arah Pasar Seraten menuju ke arah Jogja via Salam teman-teman. Ya teman-teman, jadi Bang Ocan diarahin ke maps yang ajib ini. Nih, Bang Ocan arahin sendiri itu. Bang Ocan sambil video callan sama ibu. Tuh dong, lihat dong. Tuh. Dan ini tuh harus pakai lampu teman-teman tuh. Kita di tengah-tengah pohon bambu loh. Tuh kalau nggak pakai lampu gelap tuh. Tuh. Tuh dong. Tuh. Licin, orang banjir di luar tadi tuh banjir. Jadi Bang Ocan tadi udah lewat dari depan situ teman-teman. Terus karena penasaran sambil video callan, Bang Ocan balik lagi untuk ngulang lagi jalanannya karena kaget pas diarahin ke jalanan belusukan tadi tengah-tengah pohon bambu banget teman-teman. Wah nggak kebayang sih itu kalau malam gimana. Tadi di sini ada burung puyuh bagus lepas loh. Paruhnya warna kuning. Tuh jalanan depan tuh gini nih tuh airnya tuh. Tadi ini agak gede. Ini kayaknya bekas banjir. Ini aromanya aroma bau bukan bau bangke. Tuh kaki, banjir tuh kaki. Nah teman-teman, jadi ini adalah jalur alternatif dari Magelang ke arah Jogja via Salam teman-teman. Desa Berokan. Lobang. Desa Berokan. Dan kondisi cuaca di tanggal 17 Maret jam setengah 5 sore sekarang ya. Jam setengah 5 sore ini kondisi cuacanya hujan awet teman-teman. Nggak tahu untuk teman-teman di Jakarta nih, di sana jam segini juga tanggal yang sama hujan apa enggak. Dan Bang Ocan males dari tadi pakai jas hujan karena tanggung banget, nanti ngeringinnya agak repot.
Oh sebelah kiri. Oh becek. Wow. Sebelah kiri makam keramat. Assalamualaikum ya air. Kanan kiri sawah. Ini sih lebih. Wih, ular lewat. Banjir teman-teman. Kita ngelawan arus. Ini banjirnya warnanya kayak susu Milo ya. Tuh, kita ngelawan arus coy. Enggak. Nah teman-teman lihat sendiri dah nih jalur Jogja Magelang bukan lewat jalan raya Jogja Magelang ya, lewat jalan via Salam tuh kayak gitu tuh nemu di sebelah kanan tuh itu pengerukan kapur kali ya, tapi bukan kapur, bukan putih warnanya ya, pasir mungkin ya, pasir atau apa itu, atau tanah. Dan kontur jalanannya begini nih, bekas coran kayaknya, cuman karena dilalui kendaraan berat jadi pecah-pecah begini nih. Entah nanti nemu di jalanan, jalanan bagusnya lagi di mana. Sekitar 24 kilo lagi jarak kita menuju sampai ke daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini suasana sore harinya kalau kata orang Sunda mah sawah asli ya. Hujan gerimis, pinggiran sawah. Tuh, kayaknya ini pada dalam rumah pada anteng, saya doang ini di luar ini. Mau neduh tapi ini makam keramat, gimana ya? Belah kanan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya saya mau neduh sih, cuman begitu tempatnya. Jaten Tegal Sari, Sasororoyo. Ih serem tuh tempatnya tuh. Assalamualaikum. Di sini ada satu proyek Jati Kencana Beton nih, pabrik beton. Nanti kalau ada yang menarik lagi Bang Ocan rekam kembali karena mengingat sekarang kayaknya hujannya makin deras. Bang Ocan perlu niup dulu, perlu tempat untuk neduh dulu teman-teman. Ya teman-teman, jadi sekarang kita mampir ke Celingos untuk nebak nih, nebak tempat Mas Galih. Tambah pundi Mas? Iki loh. Oh iya. Oh, enggak, ininya enggak Thailand itu, larang ya. Oh iya. Oh alah. Iya loh. Mas Galih, matur suwun. Hati Mas Ocan ya. Salin, matur suwun. Kalau mau mampir. Siap. Ngene, ojo ngerasa piye-piye. Siap. Hati suwun ya Mas, martabak. Sama-sama, aku belum buka map lagi. Bau hujan kan? Aman kok. Kena hujan. Harus aman. Nah teman-teman, jadi sekarang Bang Ocan ada di daerah Godean nih teman-teman, Jogja. Sekarang mau cari makan dulu, belum keisi nasi ini saya dari buka puasa tadi. Udah kehujanan, udah lepek, takut masuk angin. Mana ya? Makan apa kira-kira jam segini ya? Yang jelas yang murah. Harga nggak masalah buat Bang Ocan, sebut aja. Asal jangan lebih dari 10.000. Ibu, maaf. Ayam kacang. Banget lele. Indomie. Itu pakai kikil Bu? Kikil, tempe. Ini apa Bu? Ayam serundeng. Oh ayam serundeng. Kikil, tempe sama ini mie. Oh takut ngantuk aku. Panjang soalnya perjalanan.
Setelah selesai makan dan sedikit bengong-bengong di dekat Tugu Jogja ini, Bang Ochan preparein tas-tas karena mengingat malam ini hujannya cukup deras dan awet nih teman-teman. Biasa persiapan untuk tempur Jawa Timuran. Nah teman-teman, jadi sekarang Bang Ochan mengarah ke, aduh kotor nih ya, mengarah ke Jawa Timur nih teman-teman. Jadi banyak yang bilang kalau jalur ke arah Jawa Timur via Trenggalek itu kalau lintas malam angker dan serem. Bener nggak sih? Gimana kalau kita coba langsung ya? Jadi kira-kira videonya Bang Ochan akan closing sebentar ya. Lanjutin aja dulu kali ya. Bisa closingnya di mana? Biar kalian penasaran. Kita lanjut perjalanannya. Lanjut teman-teman, jadi jalur yang kita laluin sekarang nih Bang Ochan lewat Klaten. Kita masuk nanti ke arah Wonogiri, terus kita ambil arah Ponorogo, terus mungkin karena ini perjalanan ini sekitar 13 atau 12 jam, jadi Bang Ochan akan ngeres dulu nanti setiap 6 jam teman-teman. Setiap 6 jam perjalanan kalau ditarik dari secara map, Bang Ochan akan ngeres di daerah Blitar. Sekarang kita menuju ke arah Blitar dulu. Mudah-mudahan nanti kita dapat tempat rest yang cukup untuk kita istirahat. Kita belok kanan di depannya. Udah sepi banget jam segini ya. Jadi kita menuju ke arah Jalan Puntadewa. Jadi Bang Ochan memang sengaja lewat jalur ini karena memang katanya jalur ini tuh gelap dan angker teman-teman. Ih, seru. Mudah-mudahan kita lancar sampai ke tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah aliyul azim. Auzubi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Lanjut. Assalamualaikum. Wah, gelap sekali. Kita lewat pinggiran sawah. Kalau ada lampu gimana ya? Gelap banget nih. Jadi seperti biasa sebelum lanjut jalan kita minum jamu dulu nih teman-teman. Ini sekarang jam berapa nih ya? 23.25. Kita minum jamu dulu. Oke teman-teman, kita lanjut jalan lagi. Ini sekarang posisi di jam 11.56 teman-teman. Kita melintasi tengah-tengah pematang sawah nih. Di tengah belah sawah nih, kanan kiri sawah teman-teman. Dan tadi banyak banget kodok loncat ya. Habis minum jamu di daerah Klaten. Perkiraan nanti sekitar jam 5 pagi kali ya. 5 pagi atau itu sih maksimal, target Bang Ochan maksimal kalau jalan santai ya, jalan pelan. Kalau dengan speed yang konstan di 60 gitu ya, paling jam 3-an gitu sampai ke sesuai dengan titik 6 jam perjalanan kita, yaitu sampai Blitar nih teman-teman. Sekarang untuk cuacanya full jas hujan teman-teman ya, asli dari Jogja, enggak malah dari tadi jalan raya Magelang Jogja sampai sekarang full jas hujan. Dan Bang Ochan barusan karena ngerasa dingin jadi ganti jaket, karena jaket yang sebelumnya Bang Ochan pakai basah, cukup menggigil pakai itu karena tembus ke kaos ya. Sekarang ganti jaket tapi tetap dilapisi dengan jas hujan teman-teman. Nanti kalau ada yang menarik lagi atau lebih creepy akan ada pocong di pematang sawah teman-teman. Ada pocong di tengah-tengah sawah teman-teman. Bang Ochan lihat. Ada yang creepy lagi akan Bang Ochan rekam lagi ya. Tapi ini sebenarnya kalau kalian perhatikan di video, di kamera ini juga lumayan cukup nggak creepy sih ya, maksudnya gelap lah ya.
dibilang creepy ya kayak gini lah. Tuh tah 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 tah. Tuh jam 23.58, 2 menit lagi tengah malam. Gerimis kecil dan saya pilek. Kita keluar dari gang sini, kita lanjut belok kiri teman-teman. Kita ke arah Wonogiri. Continue to Wonogiri, Cluster North. Kita mau tunggu tengah-tengah ini tulisannya posis, kita ambil ke kanan, kita ke arah jalan Wonogiri Klaten. Tempatnya mantap coy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ini mulai gelap nih teman-teman nih. Sendirian banget ini saya. Tuh, mulai gelap ya. Assalamualaikum. Sepertinya ada yang berdiri di sebelah kiri. Apakah itu? Saya juga tidak tahu. Kagak ada motor, kagak ada mobil di belakang. Sendirian banget ini saya. Wish. Baru ketemu truk satu, cuman sepertinya ada yang rada nggak beres di punggung Bang Ocan atau di leher nih teman-teman. Ada sedikit berat. Aduh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini berasa banget beratnya. Setelah ini kita ngerokok dulu kali ya. Set, main bosan ngantuk saya. Panjang, kayak jalannya gelap. Ngantuk buat ngantuk. Berhenti dulu kali ya ngerokok. Aduh. Kita sudah keluar dari terminal Giri Adipura, Kabupaten Wonogiri. 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 Kayaknya nyari warung dulu, mau ngerokok dulu ini. Bapak kopi ABC. Setelah beristirahat, Bang Ocan melanjutkan perjalanan kembali dari terminal Wonogiri. Perjalanan dari Wonogiri, Bang Ocan tembus lagi ke arah Purwantoro teman-teman. Bang Ocan melalui jalur-jalur dan trek-trek yang tentunya akan lebih gelap dari sebelumnya. Masuklah kita ke jalur berliku. Ini jalan alternatif Kedung Gupit teman-teman ya. Kita sudah astagfirullahaladzim. Itu apaan di pinggir kanan? Sumpah pocong berjejer. Kaget saya lagi ngomong Toto. Astaga. Itu teman-teman tuh, gelapnya dan treknya jalur menuju ke arah Trenggalek. Hanya ketemu beberapa bis dan aroma di sini tuh kayak assalamualaikum, kayak bau bangke teman-teman.
Jadi di area Kedung Gupit ini ada potongan lurus alternatif itu yang arah lurus sama arah ke kanan ya teman-teman. Kalau ke kanan sih memang agak jauh tuh, karena ini area treknya gelap kayak gini tuh. Kalian lihat sendiri lah ya tuh. Kalau tadi lurus itu ke atas teman-teman, dan maksudnya tidak se-creepy jalanan ini. Assalamualaikum. Sebenarnya ujungnya munculnya sama aja dari sebelah sana. Cuma tadi kalau lurus ke atas itu memang lebih cepat. Sini dia belok-belok jalannya. Treknya kalau lihat sendiri dah. Assalamualaikum. Sepi banget, sepi ini. Ya. Assalamualaikum. Uch. Sawah-sawah lapang. Jujur demi apapun sebelah kanan tuh ada yang diri ngeliatin, cuman Bang Ocen kagak mau nengok. Nyender di pohon coy. Apa tuh barusan? Nih di depan sini ada jalan yang meliuk-liuk nih. Tuh. Ini kalian jangan harap bisa cornering di sini. Karena bergelombang. Dan di depan dihajar lagi. Wah, ini bekas tanah terus basah teman-teman. Aduh, gatel lagi. Tuh, tanah terus basah. Kelihatan nggak? Harusnya sih kelihatan lah ya. Astaga, tuh gelap banget. Assalamualaikum. Bang Ocen jalan pelan ya teman-teman, kecepatan di 30 km. Sekarang tepatnya di jam 2 dini hari. Kita melewati di jalur itu apa tuh, klub klip disco dangdut bukan tuh? Oh bukan, Gapura apa tuh? Selamat datang di apa tadi ya tulisannya? Ini sebenarnya ini masih trek Wonogiri teman-teman. Nanti belum masuk ke trek Trenggalek Ponorogo. Pokoknya Trenggalek trek Ponorogo. Wah, kalau udah masuk Blitar mah udah agak sans ya. Iya, agak sans, agak slow. Tapi kita masih nemuin beberapa trek yang cukup. Trek ini tuh mengingatkan dulu Bang Ocen main di jalanan ini sama Mas Bro dengan Juple di video mudik lebaran tuh teman-teman. Takbiran riding lewat jalur ini juga teman-teman. Kita nyeset kanan kiri, set dan kita mulai gelap. Wahahaha. Selamat datang dan masuklah kita di Purwantoro. Kita sudah masuk ke Kecamatan Purwantoro nih teman-teman.
masih dengan trek yang sama seperti ini, tidak ada perubahan tuh. Cuman ya perbedaannya adalah mendingan lah daripada sebelumnya untuk kontur jalanannya ya teman-teman. Untuk gelapnya mah tetap sama, pencahayaan lampu jalannya kurang memang tuh. Cuman ya treknya aja yang tidak begitu melelahkan. Jadi kita cari sahuran dulu. Ya masih kerepekan ya. Kenapa? Dahar mriki. Minumnya apa? Teh tawar anget. Teh tawar anget. Teh, Mbak. Teh tawar. Teh tawar 1. Tuh jati, wih ajib. Ini sambal mantap banget ini, jelas banget. Tuh, terus banyak lauk-lauk kayak gitu. Kerepekan. Anu, Jipang, Telur dadar. petang. Telur barindu. Sambal biasa. Terus ini udah ketemu. Oh. Selesai. Pakai gasnya 2 Pak Pur. Enggak, anu siang. Yuk habis. Oke teman-teman, jadi kita lanjut jalan kembali. Sekarang kita menuju ke arah Trenggalek dan Ponorogo. Estimasi waktu sekitar 2 jam lagi teman-teman kita sampai ke Blitar. Tapi sahur di warung warung apa, nasi pecel iwak kali. Iwak kali itu iwak atau ikan kali itu ikan kali ya. Dan nikmat sekali kita makan hari ini. Yang penting perut tetap keisi. Nasi enak, aduh. Kita lanjut jalan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah aliyul azim. Jalannya halus tapi serem. Tempat gelap. Ini jalannya udah bagus aspalnya ya, waktu itu parah banget ini. Ponorogo, kita sudah memasuki di Ponorogo. Jadi sekarang di jam 4.38 setelah sahur kita masuk ke jalur Ponorogo. Setelah ini kita memasuki jalur Trenggalek teman-teman. Ini kayaknya nanti kalau pas di H-10 atau H-5 mendekati hari Lebaran, jalur ini dipenuhi dengan masyarakat Jawa Timur yang ingin mudik. Bahkan ini adalah sebenarnya jalur alternatif menuju ke arah Ketapang atau Banyuwangi, yang menurut Bang Ocen, kalau kalian ngambil jalur ini adalah jalur yang tepat teman-teman, dibandingkan jalur Pantura ya, karena kan memang ya tergantung sih untuk kalian sendiri senang yang jalur rame dengan kepadatan orang atau benar-benar ngambil jalur yang dibilang sepi sih. Jalur ini enggak, cuman mereka rada males. Kalian biasanya rada males ngambil jalur ini karena jalur ini terlalu jauh teman-teman dan memakan bensin yang cukup menguras dompet teman-teman, lebih dari jalur di pantai utara teman-teman ya. Kita sudah masuk di hutan ini, Ponorogo Wonogiri. Tuh, kita sudah ngebelah di
Hutan Ponorogo nih teman-teman. Memang kalau sudah masuk ke Jawa Timur ini auranya kental banget ya. Tuh teman-teman lihat sendiri, di belakang nggak ada kendaraan, di depan hanya kendaraan truk tapi kecil jauh tuh, di jauh posisinya. Loh kok ada baby ngagetin. Jangan ketawa gitu. Ini Ponorogo ini, Jawa Timur selalu memberikan vibes dan aura sendiri gitu. Tuh ini Bang Ochan aja pakai lampu tembak full tuh ya. Kita udah masuk di jalan Ponorogo Trenggalek teman-teman. Suasana pagi di desa kampung itu memang syahdu. Dan aduh, ada hewan. Dan akhirnya setelah kita melalui Jawa Barat, Jawa Tengah, tibalah kita di Jawa Timur teman-teman. Treknya asik banget ya, nikung. Sayang nih depan ada apa namanya, polusi. Cakep nih teman-teman. Masya Allah, tadi kita dari sana tuh bosan. Saya tikungan kawan. Setelah riding santai, Bang Ochan berhenti sebentar karena dapat spot bagus nih teman-teman. Ya, hitung-hitung sekalian istirahat. Untuk suasana sendiri di trek ini sangat tenang teman-teman. Kalian bisa lihat bukit-bukit dan pohon-pohon yang rindang. Perjalanan Bang Ochan lanjutkan kembali menuju ke arah Trenggalek nih teman-teman. Nah, nggak sengaja Bang Ochan ketemu penonton Bang Ochan di sini. Jadi ya kita makin banyak saudara, makin banyak keluarga di kota-kota orang teman-teman. Hitung-hitung sekali ngerekamin. Hehehe.
Kita masuk ke Watu Gupit teman-teman, di Trenggalek ini. Nah, tepatnya di depan Bendungan Tugu nih. Bendungan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Sumpah di Javu saya. Inilah kisah cinta yang ku alami. Oh, di sini sering terjadi remblong teman-teman. Tuh, makanya dikasih ban. Oh, bukan. Tukang tambal ban ternyata. Adem. Cinta yang ku alami. Jembatan Gemblung. Keren yo. Oh, masih ada kabut. Masya Allah. Syahdu ya. Apa tuh tulisannya? Banter-banter, oh rumah makan. Nah teman-teman, selamat malam. Jadi sekarang Bang Ocan udah sampai di Blitar teman-teman. Ini tadi Bang Ocan saking kecapean nyari penginapan dulu, terus ya dapat di sinilah di daerah Blitar. Nanti lokasi tepatnya Bang Ocan tulis di bawah. Dan sebenarnya tadi mau ke tempat di Blitar situ yang waktu itu Lebaran Bang Ocan nginap itu di bengkel, cuman karena
Bang Ochan udah capek, udah ngantuk karena butuh kerja juga, buka laptop. Jadi nggak enak kalau ngerepotin lah. Jadi ya udah Bang Ochan nyari tempat sendiri dulu gitu. Dan penginapan sini Bang Ochan dapat di harga 100.000. Dan seperti teman-teman lihat, ini sepi, kosong. Tempatnya enak banget. Dan kalau ngerokok tetap di luar, tetap dengan nuansa outdoor. Dan kalian juga bisa kerja di sini nih, di meja di luar, cuman dengan view pohon rambutan. Jadi dia kalau tadi Bang Ochan lihat dari sana kayak kebun-kebun kebun gede, lahan gede, terus dibabat dari sini dibikin penginapan gitu. Enak sih nuansa outdoor gitu. Ya tergantung sih buat kalian yang mungkin tidak terbiasa dengan nuansa outdoor gini, dengan view pohon-pohon rambutan, mungkin ada yang menemani di depan gitu sambil duduk. Jangan. Tapi kalau buat yang senang dengan nuansa outdoor begini, ya monggo silahkan, karena ini tempatnya worth it banget. Dan namanya ada mini swalayannya gitu, minimarketnya. Kalian bisa pesen kopi, bisa pesen pop mie. Cuman dia batasnya sampai jam 8 malam ternyata. Tadi Bang Ochan tidur celeng banget, bangun jam 9 teman-teman. Dan Bang Ochan gak jadi sempet pesen kopi gitu sama pop mie. Alhasil ya sama aja sia-sia. Jadi kita gak bisa ngopi, gak bisa jadi pop mie. Dan mungkin segitu dulu aja video dari Bang Ochan kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap bekerja. Jangan lupa cari duit gampang, cari berkahnya susah. Bang Ochan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Episode kita masih panjang. Dadah.